berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. And all the joy that floods my soul, something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memperbaiki keadaan, dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me kuasanya. Dia akan memulihkan, dia pasti menyembuhkan, dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah semuanya akan diperbaharui, dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul, something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memperbaiki keadaan, dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know
Jesus touch me and make me whole. Kuasanya dia akan memulihkan, dia pasti menyembuhkan, dia pasti mengulurkan tangannya untuk menjamah hidup kita semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Tuhan Yesus jamah semuanya akan diperbaharui, dan kami tahu saat ini Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kekasih Tuhan, saat ini bukalah hati saudara, terimalah uluran tangannya. Dia mengasihi saudara, dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memperbaiki keadaan, dia ingin membangkitkan saudara. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Something happened, and now Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui video streaming. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan selalu menyertai dan selalu memberkati Bapak Ibu. Saat ini kita akan mulai dalam ibadah kita. Saya undang jemaatan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan, Yahweh, Yahweh, kudus mulia namamu. Yahweh, Yahweh, berkuasalah selamanya.
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Saatnya kami akan melakukan yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu mengalir dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami bertemu dengan hadirat-Mu Tuhan, sesuatu terjadi pada kami Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan Yesus, yang punya beban berat Kau mau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu baik Tuhan, Kau mau urapi Tuhan, Kau mau urapi yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, Kau juga mau urapi Bapak Pendeta Obi yang akan membawakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang mendirikan gerejanya di dunia ini, akan menyertai ibadah kita dengan kuasa dan roh-Nya, Ruach HaKodes, yang ada di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan jemaatan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita tinggalkan beban hidup kita. Kita tinggalkan persoalan hidup kita. Kita datang ke tempat ini, kita mencari Tuhan. Mari serahkanlah hidupmu kepada-Mu. Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi menaikkan pujian ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersembah Dia. Oh, katakan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup, darahmu yang telah melayakkan kami, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembahmu Tuhan, sebab sungguh besar setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Glory bagimu. Mari angkat tangan kami, menaikkan pujian kita. Ini pujian kami Tuhan, kami menyembahmu Bapa, kami meninggikanmu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian kami, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Datang ke tempat ini kita mencari Tuhan. Lepaskanlah semua persoalan pergumulan hidupmu. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Kau Raja kami, Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya.
sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, kita mau tinggikan Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, katakan ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kami mau sembah Kau Tuhan, mari katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, Engkau yang kami sembah Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah. Yes Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, oh jemaat saja yang katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, Kau ku sembah. Di Jumat mau datang menyembah-Mu Tuhan. Mereka membawa hati mereka kepadamu Bapa untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau ku sembah, Kau Tuhan, Kau ku haleluya, Kau ku sembah. Yes. Oh, bersama-sama naik
pujian hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan kita, amin. Sebab dia Tuhan kita yang dahsyat dan dia terkuat, amin. Haleluya. Kaulah kuatku Tuhan. Kami mau meninggikan Bapa pagi hari ini. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan takkan pernah, takkan goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhanlah sumber kemenangan kita, katakan amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari imanmu katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Engkau Tuhan kemenangan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu. Ini pujian umatmu Tuhan. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Tuhan sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita lebih dahsyat lagi memuji Tuhan kita. Sebab dia Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita katakan pujian ini untuk Tuhan. Katakan alangkah, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencuri
Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Semuanya. Yesusku dahsyat, Tetap berdoa kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sebab Yesus kita dahsyat. Sama-sama ya Bapak Ibu katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi katakan pujian. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan pujian Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah yang terhebat dan terbesar. Amin. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan pengumuman. Dan untuk teman-teman youth semuanya dapat bergabung, beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita seru-seruan bareng ya teman-teman ya. Oke. Itu saja pengumumannya. Untuk anak-anak sekolah minggu saya persilakan untuk menuju ke ruang kelas masing-masing. Karena mereka akan beribadah di kelasnya masing-masing. Mari Bapak Ibu saat ini kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Anugerah-Mu mempesona di dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku Selalu dan selalu. selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mataku. Mau selalu bersyukur Kepada hambanya dipersilakan. Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ini yang menjadi doa dan setiap kerinduan kami. Biarlah terus Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan kami sangat mempercayai bahwa kami adalah anak kesayangan-Mu, harta kesayangan-Mu. Kami berharga di mata-Mu Bapa. Mari Bapa yang baik, berbicaralah bagi kami. Kami merindukan Engkau terus memperkenalkan pribadi-Mu bagi kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Bahwa kami terhisap dengan satu visi yang Kau taruh atas Ibu Gembala di tempat ini. Bagaimana bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bawa kami Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi visi itu. Karena hanya anugerah-Mu yang memampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu. Semua roh penghalang yang ada di pikiran, hati, tubuh, roh, jiwa kami. Kutuk dosa, sumpah serapah, trauma. Kiranya Tuhan yang hancurkan. Tuhan Yesus putuskan. Demi nama Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar satu kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang terjadi di sorga, itu terjadi di gift di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih worship leader, singer dan pemain musik. Wow. Saya percaya semua kita diberkati dan dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang sudah saya katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Cuaca di luar cukup dingin. Saya percaya rohmu terus menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, pastikan rohmu menyala. Wow. Terima kasih Bu Gembala dan seluruh pengurus yang mau izinkan saya tetap berbicara di tempat ini. Dan saya diberi satu tema simple. Ya, kemarin saya juga ketemu sama hambanya Pak Faldo dan Ibu Loso juga WA saya. Khotbahnya, temanya hari ini bicara tentang dosa. Bukan dongan sahuta. Dosa. Bilang dosa. Tetapi visi yang mengerucut, artinya visi global kita adalah bertumbuh. Bilang sama-sama bertumbuh. Berbuah. Menjadi berkat. Ini dahsyat loh Bapak Ibu. Untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah, untuk menjadi berkat. Maka di minggu terakhir ini, di bulan kedua ini, Tuhan kasih kita secara spesifik tentang dosa. Dosa menghambat pertumbuhan, apalagi berbuah. Nah sekarang kita mau satu persepsi dulu, Pak Pendeta. Dosa itu apa?
Sekali lagi, bukan dongan sahuta. Tahu nggak Bapak Ibu dongan sahuta? Tahu nggak? Tanya itu sama Google. Satu kampung, sekawan. Kita nggak berteman dengan dosa. Haleluya. Haleluya. Saya coba ajak Bapak Ibu baca 1 Yohanes 4 dulu. Kita coba satu persepsi dulu. Supaya kita enak masuknya. Saya diberkati karena gereja ini sudah terus bergerak dengan setiap minggu apa yang Tuhan mau sampaikan. Wow, ini keren sekali. Saya rindu, ya. Saya rindu Bapak Ibu kita baca sama-sama, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Saya rindu kita membaca ini supaya kita satu persepsi dulu. Apa itu dosa? Supaya kita diberi pengertian karena ketika kita akal budi dibaharui dan sudut pandang kita sama seperti yang Tuhan lihat untuk hidup kita, saya percaya kita akan bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Saya rindu kita membaca ini 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Oke. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah, berarti dosa adalah apa Bapak Ibu? Dosa apa? Pelanggaran. Bilang sama kiri kanan, pelanggaran. Pelanggaran kamu, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dosa itu adalah tindakan sengaja. Bukan enggak sengaja. Dosa itu adalah tindakan sengaja. Tindakan sengaja yang melanggar hukum Tuhan. Kita coba cari garis lurusnya dari dosa awal. Tuhan sudah bilang kepada Adam dan Hawa, aku menciptakan engkau serupa segambar dengan aku. Dan engkau berkuasa, memerintah dan beranak cucu. Tapi perhatikan iblis menjebak, memanipulasi dengan satu bahasa bilang begini. Kalau kau makan buah yang dilarang itu, engkau akan seperti orang yang sengaja melanggar hukum Tuhan adalah orang yang terkadang tidak mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Engkau harus kenal dirimu bahwa engkau berharga di mata Yahweh. Haleluya. Mau engkau lahir karena orang tuamu gak suka tapi engkau lahir. Engkau direncanakan untuk tidak hadir di dunia. Engkau dirancang oleh iblis perdukunan untuk tidak punya masa depan. Tapi saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Sekalipun kita membawa dosa awal. Yesus Kristus Tuhan telah mati di atas kayu salib. Saat engkau mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka di atas kayu salib ada pertukaran. Kutuk berubah menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Yang saya dapatin adalah dosa adalah tindakan sengaja. Saya coba kita ajak ya baca 2 Samuel. Saya coba ajak Bapak Ibu kita membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya rindu Roh Kudus menyingkapkan ini kepada Bapak Ibu. Ya. 2 Samuel. Baik. 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya rindu kita ini, kenapa saya katakan tindakan sengaja? Dosa itu muncul yang pertama, karena engkau enggak mengenal siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau enggak mengenal apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalian, potensi, karunia yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Kalau engkau mengenal siapa dirimu di hadapan Bapa Yahweh, dan engkau mengenal potensi yang ada di dalam dirimu, engkau enggak akan tergiur dengan berkat. Engkau akan tetap jatuh cinta kepada Yahweh adalah Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Nah, kita belajar dari Daud. 2 Samuel pasal 11, saya rindu kita membacanya. Ini agak panjang Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. Ayat yang pertama iya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Oke. Saya coba membaca kepada Bapak Ibu, semua memperhatikan kitab suci. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang apa Bapak Ibu? Sedang Daud sendiri tinggal di. Harusnya Daud punya satu kebiasaan karena Tuhan melatih tangannya untuk berperang. Tetapi kali itu dia tidak berperang. Tuhan mau bilang kepada Bapak Ibu sebagai umat Tuhan yang diciptakan Bapak Yahweh. Engkau diciptakan untuk memuji, menyembah. Yang pertama itu. Yang kedua, engkau diciptakan supaya melalui hidupmu, perbuatanmu, jalan berpikirmu, orang boleh melihat Kristus di dalam dirimu. Haleluya. Sehingga Tuhan katakan begini, Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Orang yang sengaja berbuat dosa itu karena dia keluar dari nature yang Tuhan tetapkan. Orang kalau nggak banyak doa, banyak bersekutu dengan perenungan firman Tuhan, nggak banyak bergaul karib dengan Tuhan, nggak mengosongkan dirinya kepada Tuhan, dia terjebak dengan apa yang dia tidak biasa lakukan, dia santai, maka iblis akan membujuk dia. Tuhan mau ingatkan kepada Bapak Ibu, iblis akan berbisik ke telinga dan di hatimu, saat engkau sendiri tanpa Tuhan. Tapi kalau engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, yakin dan percaya, maka pekerjaan firman dan roh akan bermanifestasi kuat dalam dirimu. Engkau nggak akan tergiur seperti iblis goda Yesus. Waktu iblis menggoda engkau, karena engkau tahu siapa dirimu, engkau tahu apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan taruh di dalam batin, roh dan jiwamu. Maka apapun yang dia coba untuk menipu engkau, engkau tidak akan tertarik. Karena engkau akan mencintai dia lebih dari segalanya. Haleluya. Sehingga di ayat pertama Tuhan taruh saya di hati saya adalah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat kedua ya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, mereka itu punya loteng. Tempat tinggal mereka itu seperti ruko tapi tidak punya atap Bapak Ibu. Sehingga kamar mandi itu pasti kelihatan kalau kita dari atas. Daud udah sendiri, yang biasanya dia maju berperang, dia tinggal sendiri, lalu dia berjalan-jalan, dia melihat ada sesuatu, harusnya sebagai orang percaya, seorang yang melekatkan dirinya kepada Tuhan, itu tahu bahwa itu dosa. Tetapi di ayat kedua, saya seperti mendapat satu rema begini. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang, ternyata Tuhan mau bilang begini, mata ini bisa memberi informasi baik, bisa memberi informasi jahat. Kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, semua media, semua berita, semua yang kita lihat, kadang mata ini memberitahukan, semuanya adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. LGBT, pornografi, apalagi Bapak Ibu, tentang judi online dan lain sebagainya. Kita sudah lihat itu. Tetapi karena mata ini membujuk kita untuk mau tahu tentang itu, kan gak ada lihat. Saudara dengar ini baik, sekalipun orang tidak lihat apa yang kau buat, tapi Tuhan lihat apa yang kau buat. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi.
Saya mau bilang kepada jemaat JKI Gift di tempat ini, awasi matamu. Saya mendorong biarlah matamu selalu tertuju kepada Raja di atas segala raja. Matamu hanya selalu memandang kepada Dia, Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan ingatkan saya, Tuhan kasih satu rema bahwa Dia melihat dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saya berdoa setiap matamu memberi informasi sesuatu untuk melanggar hukum Tuhan. Biarlah di ibadah ini engkau memutuskan, aku tidak lagi melakukan itu. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa siapapun yang menyaksikan ibadah hari ini, ketika matamu memberi informasi bahwa suami istrimu tidak baik, tidak benar, lalu engkau coba untuk merencanakan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, bertobat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Di ayat ketiga, Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu kalau mata ini sudah jahat, maka mulai muncul keinginan. Kalau engkau mulai melihat uang yang banyak, mulai melihat dari pelayanan tentang uang yang banyak, engkau melihat mulai dari jabatan bagaimana pelayanan yang begitu menyenangkan daging. Ketika matamu memberi informasi itu indah, biarlah hatimu tetap menetapkan, hatimu tetap teguh bahwa aku akan takut akan Tuhan. Aku tetap memilih untuk percaya Bapa Yahweh pegang kendali. Haleluya. Sehingga saya mendapati Bapak Ibu, dosa bahasa lainnya adalah kata. Kata itu artinya adalah gagal mencapai tujuan. Coba kita masuk ke Mazmur 51. Saya rindu supaya kita belajar ini. Jangan sampai ketika mata kita sudah tahu itu dosa, tapi kita sengaja. Harusnya waktu mata memberi informasi itu salah di mata Tuhan, berhenti, jangan lakukan di situ. Karena ada banyak Bapak Ibu, pornografi, LGBT, judi, banyak hal-hal di dalam dunia yang kadang kita lihat informasi media, itu justru menyesatkan, meragukan. Kadang-kadang kita jadi tawar, takut untuk ikut sama Tuhan. Padahal Tuhan katakan kepada sebagai orang percaya, persiapkan akal budimu untuk hidup dalam pemurnian dan penderitaan. Apapun proses penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tujuan Tuhan cuma satu, supaya Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Waktu engkau diterpa dengan utang piutang, keuangan, diterpa dengan penyakit, diterpa dengan keluarga, pekerjaanmu yang tadinya baik menjadi tidak baik. Semua Tuhan izinkan itu terjadi untuk membesarkan imanmu kepada Dia. Jangan melihat, oh dia yang berdukun, dia lebih sukses. Orang fasik itu menyembah berhala, menyembah hantu, dia berhasil. Lalu kita coba bertanya, ramalah tangan ini. Mulai pakai Feng Shui, mulai pakai arah angin. Kenapa pakai arah angin? Pakai arah sorga. Haleluya. Haleluya. Saya coba ajak Bapak Ibu Mazmur pasal 51. Mazmur pasal yang ke-51. Saya rindu untuk kita membaca ini. Mazmur pasal 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, saya akan baca kepada Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Yahweh, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Yahweh. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa, apa katanya? Berbalik kepadamu. Saya coba mau ingatkan kepada jemaat JKI Gift di tempat ini. Daud ketika melakukan kesalahan, posisinya sudah sebagai raja. Waktu Daud tidur sama Batseba, cuman Daud, Batseba, dan Tuhan yang tahu, dan iblis yang tahu. Tapi perhatikan baik-baik. Saya berdoa di gereja JKI Gift, akan Tuhan bangkitkan 5 jawatan itu. Ada Nabi Nathan yang Tuhan pakai. Nabi Nathan waktu berdoa, waktu jalan, waktu dia dalam satu penyembahan, Tuhan berbicara kepadanya. Bahwa dia melihat Daud itu mengambil istri orang. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, apa yang membuat kita sulit lepas dari dosa? Yang pertama, kita terus membenarkan yang salah menjadi benar. Daud waktu ditegur sama Nabi Nathan, kau berdosa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud usir nabinya? Daud usir nabinya? Sering sekali orang gak bisa lepas dari dosa. Yang pertama karena yang salah jadi benar. Yang kedua, dia pakai jabatannya. Dia pakai kenyamanan yang Tuhan berikan. Dia pakai fasilitas, mau itu kekayaan, mau itu kelimpahan, mau itu kesehatan. Dia pakai. Dia akan bilang kepada orang yang tegur itu, aku baik-baik saja kok. Daud tidak pakai jabatannya untuk usir Nabi Nathan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia berbalik ke tembok dan dia menangis. Saya berdoa ketika Tuhan bangkitkan roh kenabian di tempat ini. Ketika engkau ditegur melalui firman dan pernyataan roh, sikapmu bukan membenarkan diri. Tapi sikapmu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dengar baik, hampir banyak di gereja bicara prophet, kenabian, itu enggak ditampilkan. Tapi saya berdoa karena saya mendapat tema tentang dosa. Waktu Tuhan tegur engkau, mau itu dari suamimu, dari anakmu, dari hamba Tuhanmu, dari gembalamu. Waktu Tuhan tegur hidupmu, waktu engkau buka dirimu, saya kena percaya apa yang Tuhan janjikan gak pernah batal. Dia akan menggenapi seutuhnya. Haleluya. Haleluya. Perhatikan Saul Bapak Ibu. Raja Saul, Tuhan bilang begini sama Raja Saul. Aku akan mengokohkan rajamu. Tapi perkataan itu bisa berbalik, berubah. Kenapa? Saul tidak terbuka. Saul waktu ditegur, dia justru menyalahkan rakyatnya. Saul justru membenarkan situasi keadaan yang ada. Banyak orang berselingkuh karena aku nyaman, sama dia aku kecewa. Tuhan mau bilang kepada Bapak Ibu, jangan benarkan situasi dan keadaan. Tetapi biarlah engkau hidup oleh kebenaran. Haleluya. Amin. Amin.
Pak Pendeta aku sakit, aku nggak sembuh-sembuh. Tapi aku lihat ada tabib, ada paranormal, ada orang yang bisa melihat. Lalu engkau jual keselamatan itu. Dan sepertinya engkau membenarkan situasi dan keadaan itu demi kesembuhan. Kenapa rupanya kalau Tuhan tidak sembuhkan hidupmu? Tapi engkau tetap terus mempercayakan, mempertahankan imanmu kepada Bapa Yahweh. Karena saya dan percaya jika engkau terus mengaku Dia adalah Tuhan. Sorga dan bumi. Engkau akan melihat Bapa Yahweh akan memerintah atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Pak Pendeta, saya nggak dapat jodoh-jodoh. Saya udah cari kemana-mana. Saya sudah ikut online atau apalah itu namanya. Lalu engkau tanya orang untuk bisa membaca hidupmu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biarlah engkau lebih mempercayai Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Nabi Nathan ketika menegur Daud, Daud enggak membenarkan diri. Dia menangis. Coba Bapak Ibu baca 1 Yohanes pasal yang pertama. Saya rindu kita tetap di Mazmur tadi. Karena di sini dia katakan, sebelum saya ke 1 Yohanes, saya diberkati dengan kalimat ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 ya, Mazmur 51 ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara dengar ini baik. Dulu bangsa Israel kalau mau membersihkan baju putihnya, itu dia gosok dengan batu, lalu dia habiskan, dia bantingkan itu. Ini orang kampung pasti tahu. Dia bantingkan tuh baju ke batu karang itu. Supaya antara kotorannya dengan bajunya itu berpisah. Lalu diinjak-injak. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, untuk engkau bisa melepaskan dirimu dari sesuatu yang salah, melanggar hukum Tuhan, engkau enggak bisa cuman hanya santai dengar khotbah. Tapi kau harus izinkan peremukan tangan Tuhan itu dalam hidupmu. Dengan apa Pak Pendeta? Engkau harus terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai engkau bisa benar-benar merasakan Dia menjamah engkau. Lalu ada satu kesadaran bahwa itu salah. Waktu engkau sadar itu salah, maka saya kena percaya kesalahanmu yang dahulu, ini akan menjadi satu kesaksian untuk menolong orang banyak. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bersihkanlah aku dengan hisop supaya aku menjadi tahir. Coba kita masuk ke 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Selain kita tadi terus mendesak masuk hidup dalam kebenaran, di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, dia bilang begini, jika kita, boleh bilang sama-sama, jika kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka apa? Ia adalah setia dan adil, sehingga apa? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan ternyata Bapak Ibu, selain kita minta terus, kadang ketika kita jatuh dalam dosa, ada aja proses. Kita mengalami penolakan, tiba-tiba keuangan, rumah tangga, kesehatan kita terganggu. Tapi kalau kita terus izinkan terus masuk dalam perendaman, mau dimuridkan sama Tuhan melalui hamba-hambanya, terus mau belajar untuk mendisiplinkan diri sama Tuhan, terus bertekun kepada Tuhan, dengar ini baik, maka saya kena percaya, lama-kelamaan kita akan dipisahkan. Bilang sama-sama dipisahkan. Dosa itu nggak melekat lagi. Mata kita yang tadinya jahat, itu kita bisa tiba-tiba benci melihat itu. Nggak suka untuk berkata yang najis misalnya. Kita nggak suka mengucapkan hal-hal yang kotor. Kenapa? Kita sudah dimuridkan. Dan saat kita sudah dimuridkan, ini yang penting yang kedua. Kita mengaku, boleh bilang sama-sama mengaku. Saudara yang terkasih, orang yang sudah lahir baru, dia akan menelanjangi dosa masa lalunya. Artinya begini, oke lah Pak Pendeta, tapi saya ketika mengaku dengan banyak orang, justru jadi bumerang. Oke, buat saya mengakunya kepada Tuhan. Waktu engkau mengaku sama Tuhan dan engkau berhenti untuk tidak melakukan kesalahan itu, saya percaya Tuhan adil dan setia akan mengangkat engkau kembali. Tujuan Tuhan mengangkat engkau supaya peristiwa yang dulu pernah engkau lalui, bagaimana aku mengasihi dan mengampuni engkau, maka biarlah engkau terus menceritakan kasihku kepada banyak orang. Amin. Amin.
Sehingga Tuhan katakan ketika engkau belajar dari kesalahanmu, belajar dari kegagalanmu, Tuhan akan bangkitkan hidupmu menjadi kesaksian. Pernah dengar cerita perempuan Samaria enggak? Waktu tentang sumur. Pernah tahu? Apa yang Yesus katakan? Air yang kau minum ini akan haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah haus lagi. Lalu dia bilang, mau dong aku air itu. Waktu kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, penting sebuah keterbukaan. Selama engkau enggak terbuka, selama engkau enggak jujur, selama engkau enggak mau dibereskan ruang hatimu yang masih terselubung ini, yang masih ada ruang-ruang iblis intervensi itu, saya kira percaya sulit Tuhan untuk pakai engkau dengan maksimal. Sehingga perempuan Samaria ini ketika dia mau air itu, apa yang Yesus katakan? Panggil suamimu. Apa hubungannya air dengan suami, Pak? Apa hubungannya? Kan Yesus yang tanya, kau minum air ini, kau kan haus. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Mau dong? Aku mau katanya. Lalu waktu dia mau, apa Yesus katakan? Panggil suamimu. Suamiku enggak ada. Betul, sekarang sudah 5. Dia kaget. Kok dia tahu? Aku banyak melakukan pelanggaran. Waktu dia sadar, ini Tuhan berbicara, dia enggak malu loh. Dia membuka dirinya. Sampai hari ini Injil yang kau dengar tentang perempuan Samaria yang memenangkan satu kota, itu karena keterbukaannya. Jangan sepelekan keterbukaan dengan Tuhan. Waktu engkau jujur, apa yang membuat Adam kena kutuk? Karena waktu Tuhan bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Dia enggak mau terbuka. Dia enggak mau jujur. Kejujuranmu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kau pernah mencuri? Kau pernah berdusta? Kau pernah berbohong? Kau pernah pornografi? Kau pernah berzina? Kalau itu pernah engkau alami, kebenaran ini ketika datang, jangan keraskan hatimu. Karena keterbukaanmu itu membuat Tuhan intervensi hidupmu untuk Tuhan bawa ke masa depan yang penuh kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi Pak Pendeta, boleh nggak saya jujur sama istri saya, suami saya, sama anak saya? Tanya Tuhan dan tanya gembalamu. Iya. Waktu engkau benar-benar mengalami kemerdekaan, saya akan percaya saking senangnya, sering kita nggak pakai hikmat. Itu sebabnya perlu pembimbingan, mentor, perlu pemuridan. Engkau nggak akan pernah bisa tumbuh kalau engkau nggak mengalami kematian daging dulu. Bapak Ibu, di depan ini ada tanaman. Ini tanaman apa ini? Bukan tanaman asli. Tanaman itu satu benih, anggaplah ini benih. Ini benih, dia akan masuk itu nggak mungkin di sini, di atas tanah. Tapi benih ini dimasukkan ke dalam tanah. Dan ini pun tanahnya harus dibersihkan. Supaya ada oksigen. Setelah tanah ini nggak mengalami penggemburan asal benih itu ditanam, tapi masih ada batu, kaca, kawat, dan lain sebagainya, benih ini akan tetap menjadi satu benih. Tapi kalau tanah itu sudah digemburkan, semua ruang-ruang hati, tanah itu gambaran hati. Selama hati ini terus mau dibentuk, didaur ulang, diberikan hati baru, mau diajar dan dilatih sama Roh Kudus, ketika benih yaitu anak manusia dan firman Tuhan dimasukkan ke dalam hatimu, saya kena percaya engkau akan bertumbuh. Benih ini gak akan pernah bisa bertumbuh berakar kalau gak mengalami pembusukan atau kematian. Waktu engkau jujur terbuka sama Tuhan, tanpa engkau sadari engkau sedang mematikan dagingmu. Iya. Itu sebabnya ketika ada dua, Yesus katakan begini, ada dua orang yang berdoa. Satu doanya panjang kali. Tapi ada satu yang berdoa begini. Tuhan, ampuni aku yang berdosa ini. Doa mana yang didengar Tuhan? Kata Yesus. Mana yang lebih berkenan? Doa yang panjang ini seolah-olah dia paling benar? Atau doa, Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa.
Doa mana yang didengar? Apa kata Yesus? Doa yang mengaku dosa itu. Saya mau bilang sama jemaat JKI Give, engkau penting terbuka sama Tuhan. Kalau engkau malas baca Alkitab, biarlah engkau minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau malas berdoa, biarlah engkau minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau malas memberitakan Injil, biarlah engkau minta ampun dan bertobat sama Tuhan. Haleluya. Saya bernubuat di tempat ini, biarlah kakimu adalah kaki yang ringan untuk memberitakan Injil. Saya berdoa tidak ada kekristenan yang pasif di JKI Give. Tapi berlomba-lomba bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dan mengangkat dia dari titik terendah. Haleluya. Saya coba ajak lagi kembali Bapak Ibu baca Matius pasal yang pertama. Ini yang ketiga. Ya, tadi kita mau mendesak masuk. Yang kedua kita mau terbuka. Yang ketiga Matius 1 ayat 21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yesua. Karena dialah yang akan, apa katanya? Menyelamatkan umatnya dari mana? Dosa. Yang ketiga yang saya mau beritahukan kepada jemaat JKI Give. Engkau harus undang kembali Yesus lahir dari hidupmu. Engkau harus mengalami yang namanya lahir baru kembali. Engkau harus undang kembali Yesus sebagai Raja dan Penguasa tunggal dalam hidupmu. Waktu engkau izinkan Yesus masuk sekali lagi dalam dirimu. Dan engkau izinkan dia menjadi Raja yang memimpin engkau. Saya percaya engkau akan bertumbuh. Engkau akan berbuah. Dan engkau akan menjadi berkat. Karena Yohanes pasal 15, di luar dia engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam dia engkau berbuah lebat. Artinya begini. Yesus harus tinggal dalam hidupmu. Kemanapun engkau pergi, biarlah Yesus itu engkau libatkan. Kemanapun kau mengambil keputusan, Yesus tetap engkau ajak untuk mengambil keputusan itu. Dari setiap aktivitas kehidupan perjalanan hidupmu, engkau selalu bergantung sepenuh kepada Dia. Haleluya, haleluya. Yang terakhir yang saya mau ajak kepada Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Saya undang pemain musik boleh maju. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang pertama, 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat 19. Saya rindu kita membaca sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dari cara yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan apa? Bukan dengan barang panah. Bukan dengan pula dengan perak atau emas. Melainkan apa saudara? Melainkan darah yang mahal. Yaitu apa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan artinya begini, Yesus tebus saya dan saudara itu bukan dengan barang fana. Yesus tebus saya dan saudara itu dengan darah yang mahal. Yesus turun dari sorga ke bumi. Bapa Yahweh mengutus putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Kata tidak binasa bukan hanya dibuang ke neraka. Supaya hari-harimu tidak menjadi sia-sia. Engkau hidup jadi berdampak, bukan sia-sia. Engkau percaya kepada Yesus supaya melalui hidupmu orang boleh melihat Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Melalui perubahanmu, melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, orang boleh melihat, kok bisa kuat kau ya? Kau ini sendiri loh. Kau ditinggal loh. Kau dikhianati loh. Uangmu diambil loh. Kau difitnah loh. Tapi kau tetap bisa mengangkat tanganmu dan kau berkata, ampuni mereka Tuhan.
Ketika orang melihat kau punya hati kasih, maka dunia akan melihat Kristus itu nyata dalam hidupmu. Saya mau bilang sama jemaat JKI Give, jangan buat kekekalan menjadi murah. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Iya, harusnya engkau yang digantung di atas kayu salib. Tapi Yesus menggantikan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara memerintah di bumi ini. Boleh bilang sama-sama memerintah. Yang pertama yang saya mau bilang, untuk kita lepas dari dosa itu, engkau harus belajar untuk mendesak masuk dalam hadirat. Belajar dimuridkan, belajar bertekun. Sampai engkau mengalami dia secara pribadi. Kekristenan tanpa perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan jatuh bangun. Engkau akan seperti roller coaster, turun naik. Tapi kalau engkau berjumpa dengan dia, engkau gak akan berpengaruh dengan keadaan. Tapi hidupmu yang membawa pengaruh itu. Yang kedua, yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah bagaimana engkau terbuka di hadapan Tuhan. Engkau perlu jujur. Banyak orang Kristen bisa terus percaya Yesus tapi dosa jalan terus. Tapi saya berdoa JKI Give enggak. JKI Give adalah orang yang mau terbuka. Ketika engkau berdoa pun ada rasa bersalah kalau engkau gak bisa mengampuni orang lain. Yang ketiga, jadikan Yesus sekali lagi Raja di hatimu. Yang keempat, ingatkan dirimu bahwa Tuhan menebus engkau dengan darah yang mahal. Jangan buat keselamatan menjadi murah. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh bilang sama-sama kepada saya, aku percaya. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Aku percaya Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Amin. Saya melihat ketika saya dipersiapkan khotbah untuk tentang dosa. Saya mendapati Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya satu ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, Tuhan mendapati JKI Give. Biarlah mereka selalu mengizinkan pikirannya dan hatinya, lidahnya dikuasai oleh firman. Jadi waktu pikiranmu dipenuhi firman, mulutmu akan mengucapkan firman. Waktu mulutmu mengucapkan firman, hatimu akan muncul iman. Tuhan mau bilang, kenapa engkau harus dipenuhi tahun 2025 ini dengan kebenaran? Supaya dengan kebenaran itulah engkau menghancurkan tipu muslihat iblis. Yang kedua, yang saya mau lihat JKI Give, langkahmu di tahun 2025, awalnya tersendat. Tapi lama-kelamaan kau bisa berlari bersama dengan Tuhan. Awalnya kau merangkak, awalnya kau begitu kesulitan untuk bagaimana bermanuver, bagaimana berakselerasi. Tapi saya melihat di tahun 2025 ini juga, engkau bukan lagi berjalan dengan terseok-seok. Tapi Tuhan bawa engkau berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Sehingga musuh tidak bisa mengejar hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, saya melihat ada koneksi-koneksi yang Tuhan buka dalam hidupmu. Awasin. Ketika pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik, biarlah engkau bertanya dengan Tuhan. Di situkah destinimu? Saat Tuhan buka koneksimu, jangan sampai kebiasaan yang baik yang sudah engkau bangun, itu dirusak. Tapi ketika koneksi itu dibangun, tujuan Tuhan cuma satu. Supaya hidupmu dan hidupku menjadi berkat. Saya berdoa, koneksi-koneksi ini bukan hanya soal tentang usaha, soal bukan hanya tentang pekerjaan. Tapi Tuhan buka koneksi untuk kau memenangkan banyak jiwa. Haleluya, haleluya. Dan terakhir saya mau bilang, ada pintu bangsa-bangsa yang terbuka. Itu terus Tuhan kerjakan bekerja sama buat JKI Give. Baik berkat bangsa-bangsa maupun koneksi pekerjaan untuk bangsa-bangsa akan terbuka untuk jemaat JKI Give. Persiapkan dirimu. Kalau hari ini kita bicara tentang dosa, awasi matamu. Jangan waktu engkau melihat sesuatu, mulai muncul keinginan. Karena hukum yang ke-10, jangan mengingini apapun. Hati-hati, kalau Tuhan tidak kasih untuk kau terima,
jangan ambil, tolak. Sekalipun itu berkat. Tapi kalau itu Tuhan suruh untuk kau ambil, ambil. Itu sebabnya latih di tahun 2025 untuk kau bisa mendengar suara Tuhan. Saya berdoa, JKI Gift, engkau akan dibawa Tuhan masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu suami istri yang saya kasih, tetap kuat dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang di depan tetap kuat mengiring Tuhan. Kenapa saya katakan tetap kuat? Jadilah engkau kuat. Karena waktu engkau kuat, hidupmu akan membawa banyak orang mengenal Kristus. Gak ada yang bisa menghentikan langkah Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan cuma hanya mau untuk kau melekat kepada Dia. Izinkan sekali lagi Dia membakar hatimu. Supaya apa yang di hatimu, roh yang berkobar-kobar itu semakin menyala-nyala. Saya mau bilang kepada ibu, kalau engkau kuat sama seperti Yosua katakan, jadilah engkau kuat. Kenapa Tuhan bilang kepada Yosua jadilah kuat? Karena ketika dia kuat, dia bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu jadilah kuat. Dan seluruh jemaat Tuhan, saya berdoa. Perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupanmu. Ini aja yang saya bisa sampaikan, kita tundukkan kepala kita. Thank you Lord. Mari bawa hatimu yang menyembah. Kurabashakara lamaya kantakira lamaya. Krisakara lamaya kantakara damaya kai. Mari bawa hatimu yang menyembah. Mari bangun manusia rohmu. Haleluya. Oh Tuhan, kami naikkan pujian kami. Mampukan kami bekerja melakukan yang Kau kehendaki. Tuhan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolongmu. Bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar seruanmu. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah kejahatan dan dosa. Itu sebabnya izinkan siang hari ini engkau membuka hatimu untuk kau mau jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu. Jangan punya alasan dan pembenaran. Saya melihat Tuhan menjamamu. Oh, mungkin engkau kesulitan untuk meninggalkan dosa itu. Mari buka mulutmu. Mulai berseru, panggil nama Yesus, haleluya. Roshakara namata karalamai, Reshakara namata karalamai, Roshakara namata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, Rasha Karana Mata Karalama. Ya, Rakata Karana Basha Karanama. Roshe Karabakata Karalama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari terus menyembah Dia. Mari bawa hatimu yang menyembah. Yesus Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Saya mendapati Bapak Ibu, mungkin ada banyak orang nggak tahu, saya melihat ada sesuatu seperti aborsi begitu. Mungkin dulu kau punya hubungan
Tapi orang gak tahu kau punya satu tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Kau tahu kau membangun hubungan, lalu hubungan itu membuat lahir atau adanya satu janin. Saya melihat dan kau mengambil satu tindakan dan itu melanggar. Dan kau nekat untuk membuang itu. Jika kau ada orangnya atau kau mendengar dari live streaming. Kau belum pernah buat satu pengakuan. Tapi sepertinya kau dikejar-kejar dengan rasa bersalah itu. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan mau engkau terbuka. Tuhan hanya mau engkau jujur. Karena saya melihat waktu engkau bekerja, kau berusaha. Sepertinya kau seperti terintimidasi dan sulit mengalami satu kebangkitan dalam usahamu. Tapi saya berdoa hari ini. Jika engkau dengar firman ini, pesan ini. Biarlah engkau datang sujud menyembah Tuhan. Dan kau buat satu pengakuan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa engkau kembali ke jalur kemenangan itu. Tuhan terima kasih buat suaramu. Kalaupun ada di antara kami di tempat ini yang salah di matamu. Kiranya JKI Gift engkau ampunkan Tuhan. Supaya apa yang menjadi visimu. Yang kau sampaikan melalui Ibu Gembala. Bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Terjadi dalam hidup kami. Kami percaya JKI Gift akan tercipta kembali, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terjadilah. Bapak pesanmu sudah hamba sampaikan. Biarlah setiap firman yang dilepaskan di tempat ini. Firman itu memerdekakan kami. Firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Engkau sudah mengampunkan dosa dan pelanggaran kami. Kami siap untuk memasuki musim yang baru. Musim penuh kemenangan. Tuhan buka semua koneksi untuk Tuhan. Nama Tuhan diceritakan dan orang mendengar bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Yesus Tuhan satu-satunya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hambanya yang bertugas untuk maju ke depan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang belum mendapat roti dan anggur, boleh mengangkat tangannya supaya dapat dilayani oleh petugas. Baik juga yang ada di live streaming, yang ada di rumah, kita persiapkan juga roti dan anggur. Dan kita akan bersama-sama sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, kita persiapkan hati kita supaya kita boleh dilayakan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami masih boleh sehidangan dengan Engkau Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan melalui karya-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Melalui penyalipan di atas Golgota Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan telah mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau layakan kami Tuhan. Kalau kami ada kesalahan Tuhan pada saat sekarang baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakan untuk masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus Bapa. Bapa, kami mau berdoa biarlah Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Roti dan anggur yang akan kami minum Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan dari mana datangnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami selalu mengingat akan perintah-Mu di atas kayu salib. Yang telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus berfirman, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan aku akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia daripada akhir zaman.
Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan anggur Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengaku dan percaya akan tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau saudara percaya roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, angkat lebih tinggi dari atas kepala kita, tanda kita menghormati hadirat Tuhan. Dan mari kita mengaku bersama-sama, inilah tubuh dan darah Yesus. Saya percaya karena darah Yesus, semua dosa dan kesalahan saya telah diampuni. Saya percaya karena darah Yesus, saya telah dikuduskan dan diselamatkan. Saya percaya karena darah Yesus, semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya karena darah Yesus, semua sakit saya telah disembuhkan. Saya percaya karena darah Yesus, saya layak masuk surga. Saya percaya karena tubuh dan darah Yesus, saya memiliki tubuh kebangkitan. Dan saya akan diangkat bertemu Yesus di awan-awan yang permai. Saya terima tubuh dan darah Yesus. Jadilah sesuai iman saya. Inilah tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Inilah darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa melalui perjuangan kudus ini Tuhan. Melalui tubuh dan darah Yesus yang telah menyatu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau pulihkan kami Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih melalui tubuh dan darah Yesus yang telah kami nikmati dan menyatu dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang terikat Kau bebaskan. Maka yang mempunyai masalah Kau berikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kiranya terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini Bapa. Dan tak lupa Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak butuh uang kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa gereja-Mu Tuhan butuh dana untuk operasional Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang memberkati gereja-Mu ini Bapa. Biarlah Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memberi. Orang yang siap memberi
Sama-sama katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, angkat sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat-Ku Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Salam, saudara diberkati pada pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Obi Mesa yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini saudara. Sehari ini tidak pengumumannya sudah tadi ya saudara. Cuman saya minta maaf karena Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita hari ini karena ada urusan keluarga. Jadi ya minggu depan sudah ada lagi. Ya saudara, baik kita akan mengakhiri ibadah kita akan doa berkat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami juga mendengarkan firman-Mu, dan kami juga telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkati semuanya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Obi, berkati pelayanannya Tuhan, biar dia bisa dipakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati semua yang hadir, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Berkati juga semua yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Mungkin yang sakit Tuhan Yesus Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang punya masalah Engkau mau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Biar minggu depan bisa hadir kembali di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau sertai kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan Yesus, Engkau mau sertai kami terus Tuhan Yesus dalam kegiatan kami Tuhan Yesus pada minggu-minggu yang ke depan Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat hadir kembali Tuhan di ibadah minggu depan, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan, buah hati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat Tuhan yang akan diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak dan cucumu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah ekonomi dan keuanganmu, diberkatilah sekolah dan studimu, diberkatilah kesehatan tubuh jasmanimu, diberkatilah rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh Kudus,
Ruach HaKodes menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Yesus Kristus Juru Selamat, penebus kita, penolong yang ajaib dan juga penyembuh. Ibrani 13 ayat 8.